semuanya, perkenalkan nama saya Sari Senturi dari kelas 12 asal sekolah saya SMA Negeri 1 Sri Bambang. Di sini saya akan menjelaskan satu materi sejarah yang berjudul Pertempuran Palembang, di mana Pertempuran Palembang merupakan peristiwa perlawanan pasukan tentara atau TNI terhadap serangan pasukan tentara Belanda atau Nija. Pertempuran berlangsung selama 5 hari, sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya, akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Karena Palembang menolak permintaan Belanda, baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947. Setelah 5 hari bertempur, pertempuran antara keduanya berakhir. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata yang berlaku pada 6 Januari 1947. Belanda ingin menguasai Palembang karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia. Selain itu, Palembang juga kaya akan sumber daya alamnya. Palembang juga berpotensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi. Pertempuran karena Palembang menolak permintaan Belanda, baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947 di Palembang Lilir. Belanda menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Kolonel Maludin Sibolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Manawawi, dan Kapten Almansyah. Pada hari pertama, setelah menyerang BPRI, para perjuang Palembang menyerbu dan menyepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pusat pertahanan Belanda ada di Benteng Kuto Besak, RS Karesta, dan Bagus Kuning atau Pelaju. Sedangkan pejuang Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pukul 5 sore, namun menjelang malam pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Sering ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda seperti kantor riset, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Bututu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang, dipimpin oleh Letu Wahid Dudiyen. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung, dipimpin Komando Mayor Dordin Panji, serta dari Lahat oleh Letjen Harun Sohak. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Akhir pertempuran, Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapau Gani sebagai utusan pemerintah pusat untuk berunding dengan Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pihak Indonesia, pasukan TNI, dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan LLI. Sementara itu, polisi dan pemerintahan sipil tetap berada di Palembang. Kemudian, dari pihak Belanda, batas-batas pos mereka hanya boleh berdiri sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata dimulai sejak 6 Januari 1947. Cukup sekian hasil penjelasan saya. Jika ada yang kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.